Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kami kemas dalam bentuk media pembelajaran dengan judul Kimia Inti, disusun oleh Delima Nur Fauziah, Octavia Erlina Putri, dan Ria Anggini. Nah, apa sih kimia inti itu? Kimia inti merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat-sifat dari inti atom, reaksi, dan fenomenanya juga termasuk radioaktivitas. Lalu, apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah fenomena pemancaran partikel atau radiasi elektromagnetik oleh inti yang tidak stabil secara spontan. Inti yang bersifat radioaktif disebut radionuklida. Kemudian juga terdapat unsur-unsur radioaktif. Ada dua, di antaranya radioaktif alam, yaitu unsur yang ditemukan di alam. Yang kedua, radioaktif buatan, yaitu unsur yang tidak ada di dalam alam, tetapi dapat dibuat dari unsur alam. Lalu ada tabel berbagai jenis partikel radioaktif. Di antaranya proton, elektron, neutron, positron, deuteron, triton, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Kemudian ada radioisotop. Radioisotop merupakan isotop yang bersifat tidak stabil sehingga akan memancarkan suatu energi radioaktif untuk mencapai kestabilan. Isotop adalah atom yang memiliki nomor atom Z sama akan tetapi nomor massa A berbeda. Kestabilan inti ditentukan oleh perbandingan banyaknya neutron dengan proton yang berada dalam inti atom. Jika neutron atau proton sama dengan 1, maka unsur tersebut stabil. Kemudian terdapat pula beberapa peluruhan radioaktif. Yang pertama, radioaktif alam. Yang pertama itu ada deret uranium, kemudian deret thorium, yang ketiga deret aktinium, yang keempat unsur radioaktif bernomor atom rendah jarang ditemui. Yang kedua, radioaktif buatan. Yang pertama ada isotop buatan, pertama kali yang dibuat oleh Rutherford tahun 1919. Yang kedua, isotop radioaktif buatan pertama adalah 15P. Yang ketiga, unsur buatan yang pertama adalah neptunium, dan yang terakhir, deret radioaktif buatan dimulai dari neptunium berakhir pada Bi. Penggunaan radioaktif. Yang pertama, P32 digunakan untuk mempelajari penyerapan fosfor dalam pupuk tanaman dan mempelajari fotosintesis pada tanaman. Yang kedua, Na24 dalam NaCl digunakan untuk diagnosa sirkulasi darah. Yang ketiga, I131 untuk diagnosa fungsi kelenjar tiroid atau untuk terapi. Radiasi gamma dapat merusak sebagian dari kegiatan tiroid dalam hipertiroidisme. Keempat, radiasi gamma dari CU60 untuk penyembuhan tumor dan kanker. Kelima, radiasi gamma dari Ra untuk pemandulan hama jantan. Keenam, O18 untuk mempelajari mekanisme reaksi esterfikasi. Dan terakhir, U235 digunakan dalam reaktor nuklir atau PLTN. Nah, efek atau bahaya radioaktif adalah ada efek somatik dan efek genetik. Efek somatik yang pertama yaitu efek somatik non-stokastik. Umumnya terjadi pada jaringan yang memiliki laju penggantian sel yang tinggi. Akibatnya, fungsi jaringan akan hilang. Kedua, efek somatik stokastik umumnya tidak segera muncul setelah radiasi, bisa terjadi jika terkena radiasi dosis tinggi atau dosis akut, atau dosis rendah dalam waktu yang lama, yaitu bisa disebut dengan dosis kronis. Lalu ada efek genetik, yaitu efek genetik radiasi mempengaruhi sel-sel germinal dan muncul pada keturunan.
radiasi dosis rendah dapat menyebabkan perubahan pada DNA, sehingga terjadi mutasi gen yang dapat muncul pada beberapa keturunan. Nah, penanggulannya secara teknis dan non-teknis. Yang secara teknis, untuk mengurangi tingkat bahaya radiasi terhadap tubuh, pengguna radiasi dapat dengan cara mengatur waktu radiasi, mengatur jarak radiasi, dan memasang perisai antara sumber radiasi dengan tubuh. Secara non-teknis, untuk menanggulangi bahaya radiasi dapat dengan mengontrol atau mengawasi pemaparan yang dapat menimbulkan bahaya radiasi, di antaranya dengan cara menghilangkan bahaya, mengawasi bahaya, mengawasi pekerja radiasi, dan dibuat peraturan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.